kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang zat dan perubahannya bagian pertama. Jadi untuk bagian pertama ini yang akan kita pelajari adalah pengertian zat, wujud zat dan sifatnya serta perubahan wujud zat. Jadi nanti kita akan membahas sama-sama 3 materi di atas. Yang pertama kita akan bahas tentang zat. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, atau dalam artian memiliki volume. Misalnya masukkan dalam sebuah wadah atau tempat, maka dia bisa mengisi wadah atau benda tersebut. Oke, sifat wujud zat. Yang pertama, zat padat seperti yang tadi kita bahas. Zat padat bentuk dan volumenya selalu tetap, jadi diletakkan dimanapun maka zat padat tidak akan berubah bentuk dan volumenya tidak akan berubah. Partikel zat padat juga sangat rapat dan tidak mudah untuk berubah-ubah atau bergerak. Yang kedua adalah zat cair. Zat cair volumenya selalu tetap, sedangkan bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalnya air diletakkan di dalam gelas, maka bentuk air akan sama seperti bentuk gelas. Adapun partikel zat cair itu lebih renggang dibanding dengan zat padat. Yang ketiga adalah zat gas. Gas memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalnya saat kita meniup sebuah balon, maka udara yang masuk ke balon, gas yang masuk ke balon akan membentuk sesuai dengan wadahnya, dan partikel pada zat gas itu lebih renggang. Selanjutnya kita akan bahas tentang perubahan wujud zat. Wujud zat dapat berubah ketika menerima ataupun melepaskan kalor. Kalor di sini artinya panas. Jadi saat benda padat dipanaskan atau menerima panas, maka dia akan mencair. Kemudian zat cair saat melepas kalor atau didinginkan, maka dia akan membeku. Kemudian saat zat cair dipanaskan atau menerima panas, maka dia akan menguap. Sedangkan gas saat melepas kalor, maka dia akan mengembun. Gas saat didinginkan atau melepas kalor, maka dia akan berubah menjadi padat atau disebut dengan mengkristal. Sedangkan zat padat saat menerima kalor atau dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi gas atau disebut dengan menyublim. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud padat menjadi cair. Peristiwa mencair membutuhkan panas atau kalor. Contohnya es batu yang mencair saat diletakkan di ruangan terbuka, maupun es krim yang kita letakkan pada ruangan terbuka. Yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi padat. Peristiwa membeku itu adalah melepaskan kalor. Contoh peristiwa membeku adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan membeku menjadi es batu karena dia menerima panas. Yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi gas. Peristiwa menguap membutuhkan kalor. Contohnya, saat kamu memanaskan air atau saat kamu memasak air, maka lama-kelamaan airnya akan berkurang karena air tersebut menguap dikarenakan panas yang diterimanya dari api atau kompor. Selanjutnya yang keempat ada namanya mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Peristiwa mengembun adalah melepaskan kalor. Contoh peristiwa mengembun adalah bagian luar gelas. Saat kamu minum es, maka akan terlihat basah di luar gelas. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari wujud padat menjadi gas. Peristiwa menyublim membutuhkan kalor ataupun panas. Contohnya saat kamu memiliki kapur barus ataupun kamper yang kamu letakkan di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan mengecil ataupun habis. Yang terakhir ada namanya mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat.
Peristiwa mengkristal ini dia melepaskan kalor atau melepaskan panas. Contoh peristiwa mengkristal adalah peristiwa terjadinya bunga es pada freezer. Jadi udara yang ada di sekitar freezer dia akan membeku menjadi bunga-bunga es yang menghiasi pinggiran-pinggiran freezer yang ada di rumah kalian. Oke, jadi untuk pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang zat dan perubahannya. Cukup sekian, terima kasih sudah menyaksikan.